berbahagia guys. Apa, Cu? Temen kita, bintang tamu kita ini sedang berbadan dua. Aduh, senang banget ya. Kalau aku tebaknya pasti the next anak ini Perempuan. Cowok. Cowok. Oke, aku perempuan, kamu cowok ya. Aku cewek juga, aku cewek Aku juga. tebakannya juga cewek, ya. Aku cewek. Dua anak sebelumnya memang laki-laki. Insya Tapi Allah. apapun jenis kelaminnya, kita Ya. doakan mamanya sehat, bibinya juga sehat, ya. Di pagi-pagi biar berbagi kebahagiaan dengan kita semua di sini. Kita hadirkan pasangan suami istri yang sedang berbahagia. Ya. Ada Jessica Iskandar dan juga Vincent Verhoeven. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara bisikkan darah. Punya apa sih pagi-pagi? Datang-datang masih Punya apa Ibu Jedar? banget. Yang lapar babynya Iya, pagi-pagi. namanya juga Bumil pagi-pagi. Ya ampun, Bumil. Ini udah berapa bulan? Loh, Udah 5 bulan. Udah 5 bulan. 5 bulan. Sehat selalu ya. Lucu Sekali loh banget pagi ya. hari ini Iya kan? Jessica Iskandar Cantik, loh. suara juga tambah bagus kalau mau disuruh nyanyi. Nggak boleh. usah. Nggak usah nyanyi, nggak usah nyanyi. Sabar apa itu? Mengucapkan Terima kasih. Senang loh kita kedatangan kalian. Makasih banyak. Vincent juga tambah Vincent keren makin badannya, kurus, kamu keren makin- banget. Sobat Ambiar, coba ya lihat di Instagram kita. Sobat Ambiar boleh tebak karena sebentar lagi katanya Jedar ini mau gender reveal kan? Iya. Karena mereka juga belum tahu jenis kelamin sang baby ini apa. Coba di Instagram kita kasih komentar. Menurut tebakan Sobat Ambiar, kan kalau misalnya katanya kalau ibu hamil itu udah bisa kelihatan ya kan? Iya, Ada yang dari bisa perut, nebak. bentuk perut Nah, biasanya. coba lihat baik-baik. Coba kita close up. Jessica Iskandar. Aku cowok. Menurut Sobat Ambiar, silakan kolom komentar diisi dengan tebakan Sobat Ambiar, cewek atau cowok. Yang jenis benar kelaminnya. katanya King mau kasih HP ya, King sama motor ya. King. Tepuk tangan dulu untuk King. Aduh, masih pagi nih. Apapun jenis kelaminnya sehat-sehat ya. Tapi Sobat Ambiar, di tengah kebahagiaan mereka berdua, kabarnya mereka pisah ranjang. Aduh, amit-amit jangan dong. Masa sih? Tapi bisa ranjangnya negatif positif nih. Tidak tahu nih, benar atau benar, kita lihat dulu yang satu ini. Kok benar atau benar? Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, pasangan suami istri Jessica Iskandar dan Vincent Verhoeven saat ini memang sedang menanti kelahiran anak ketiganya. Beberapa waktu lalu, ia pun membagikan momen saat dirinya dan suami tercinta memeriksa kondisi kesehatan buah hatinya. Aduh, bahagianya keluarga satu ini. Tapi, kabarnya di kehamilan anak ketiga ini, Kak Jedar dan Kak Vincent pun sempat pisah ranjang loh. Kebiasaannya itu paling aku kalau tidur aku nggak suka nempel. Jadi karena tidurnya aku tuh pengennya kayak plong aja gitu, nggak ada siapa-siapa. Jadi aku sama suamiku tuh sekarang kita lagi pisah ranjang. Aduh, Kak Jedar kok bisa begitu sih? Cerita ya di pagi-pagi Ambiar, geger. Tapi emang itu beneran. Kalau ada ngomong pisah ranjang gitu. Kenapa masih sedih lu aja pisah harta biasa aja? Kenapa sih bisa pisah ranjang? Suka banget, heran gue. Kenapa bisa pisah ranjang sih? Kenapa ya? Soalnya ini kayak mungkin bawaan bayi ya. Jadi kalau awalnya kan kita masih tidur seranjang, tapi gimana ya rasanya tuh kayak engap gitu, kayak panas, gerah, terus kayak sempit gitu. Gimana yang ceritain yang? Pokoknya kalau mandi salah, nggak mandi salah. Karena mungkin kalau mandi kan parfumnya kan, bukan parfumnya, tapi bau sabunnya itu kan benar-benar Aromanya. keras. Ya, aromanya. Oh, lebih sensitif nih kalau Sensitif. gitu. Terus kalau tidur sebelah dia, kan aku sukanya mepet.
nempel. Dianya risih. Biasanya enggak, jadi bawaan bayi. Kalau lagi nggak hamil mah oke. Kalau nggak ada mah terbuka. Kamu tidurnya di mana dong, Vincent? Pisarannya jadi Pisah kayak ranjang. ini ranjang aku, ini ada meja nakas, ini ranjang Vincent. Jadi kayak kos-kosan gitu loh. Oh. Kayak kamar hotel. Kalau di hotel tuh kayak ini ya, twin Kayak gitu ya. Twin bed gitu. Twin bed gitu. Udah berapa lama kalian pisarannya? Wah, dari Dari trimester pertama sih. iya dari bulan 1,5 bulan pertama Iya. yang pertama. Udah mau 3 bulan setengah lah ya. Ya. Udah mau 3 bulan. Terus kalau Vincentnya sendiri sempat ada penolakan nggak, kok gini sih pisah ranjang gitu? Atau memang Ada, sebelumnya sudah- juga begitu? Enggak, sebelumnya kan enggak. Sebelumnya fine-fine aja, terus tiba-tiba aku pagi-pagi kerja, Pas pulang, pas buka kamar dianya udah tidur, terus aku lihat, loh kok ada ranjang di sini. Awalnya aku kira, oh ini mungkin L yang main-main. Terus aku masuklah ke ranjang saya sama dia berdua. Di situ dia bilang, yang udah itu tuh ada ranjang di bawah buat kamu. Di situ aku kayak, tuh kok begini, kok aku di bawah. Besok paginya baru diceritain. Yang aku tuh harusnya tidurnya agak lega, aku tuh kurang tidur, suka bangun. Kalau kamu sebelah aku kan kamu suka nempel, akunya kegerahan. Kadang-kadang kamu tuh kalau mandi bau sabunnya tuh terlalu keras, aku jadi enak, aku jadi mual. Oh ya udah, berarti pernah ya. juga kita coba untuk seranjang lagi. Tapi tangan aku kayak kesemutan. Bawaan orok itu pasti begitu. Sampai sekarang gitu, kembaran sampai sekarang juga nggak bisa seranjang. Udah nggak mau coba lagi, nanti aja habis melahirkan. Nggak, sekarang sih kita berdua karena lagi renovasi rumah, jadi nanti pindah ke kamar baru, lagi order ranjang yang 3 meter. Iya. Emang ada ranjang Bisa, 3 meter? bisa. Maksudnya di order. apa? Di custom. Iya, custom. Iya paham maksudnya. Itu 3 meter kalau udah lahir mah kan bersatu lagi jadi gede banget dong. Enggak, tapi kita berdua nyaman ya untuk tidur terpisah gitu. Sebentar, suaminya nih. Vincent, ayo. Nyaman. Ada pro dan konnya sih. Jadi kalau malam-malam kadang-kadang aku kan nggak bisa tidur. Jadi aku suka lihat handphone, Lihat handphone, lihat siapa? Lihat cewek-cewek bukan kan? video. Ada lah. Oke, dijelasin. Terus cahaya itu kadang-kadang terganggu dianya atau enggak volumenya itu udah paling rendah terus dinaikin sekali itu pun masih kedengar. Iya. Jadi sangat-sangat sensitif dia dari cium sama Dengar ya? everything. Lampu. Aku gerak aja ambil bantal guling. Yang kenapa sih gerak-gerak? Wah. Jadi benar-benar sensitif. Sensitif. Sensa, ada sensualnya. Sensatif. Perasaan juga nggak? Kalau indra kan kalau penciuman, mata segala macam lebih sensitif. Tapi kalau perasaan tuh Kalau lebih sensitif rasa juga nggak gimana? Jedaring? Mutan gitu. Kehamilan kali ini iya. Sebelumnya nggak? Enggak. Makanya feelingku tuh ini kayaknya cewek deh. Soalnya dia kemarin Kemudian? Hah? Kemudian Iya. Enggak Kan sih. soalnya Nggak terlalu- sebelumnya kan cowok dua-duanya nggak ada kayak gitu ya. Baru kali ini ya mudah-mudahan lah cewek ya kemarin. Iya, mudah-mudahan. Ya apapun itu sebenarnya ya. Tapi kalau Vincent ngadepin Jedaring yang jauh lebih sensitif, kamu gimana ngeresponnya? Suami nurut istri aja. Suami nurut istri. Aduh, baiknya udah deh ya. gitu kan. Soalnya aku juga mikir ini mungkin cuma 9 bulan kan. Jadi ya udahlah aku memang harus terima. Soalnya kan dia yang mengandung Soalnya anak kan kita. ini kan sedang membentuk organ jantung, ada tengkorak bayi, tulang-tulang. Itu pekerjaan yang luar biasa. Cuma iya kadang-kadang maksudnya setiap hari aku nurut ya pasti. Tapi kadang-kadang kalau udah pulang syuting jam 2 jam 3 tuh kadang-kadang capek. Kebangun pagi jam 7. Adalah dikit-dikit sensitifnya aku itu. Tapi cuma nggak yang sampai aku harus bentak sampai marah-marah. Soalnya kan depan, suami kan enggak. juga pengen disayang-sayang kalau capek. Iya lu kembar. Gitu loh jeda. Tapi katanya bener kan, Vincent di kehamilannya Jedar kali ini justru kamu lebih posesif dibandingkan sebelum-sebelum. Posesif nggak? Menurut kamu posesif ya untuk kali ini? Enggak sih, ini aja apa standar aja. Cuma mungkin lebih perhatian kali ya. Lebih kayak nanyain kalau kecapean istirahat dulu ya, Oh, jangan itu iya. gini-gini, gitu-gitu. Tapi kalau posesif sih enggak, soalnya aku juga jarang kemana-mana. Soalnya kemarin tuh pas trimester pertama kan muntah mualnya setiap hari. Jadi emang bed rest banget kan gitu. Jadi emang nggak ada yang perlu diposesifin. Cuma mungkin bentuk perhatiannya kayak apa ya, jangan Itu capek-capek. ya itu gitu. lebih ekstra soalnya kehamilan kali ini kan
makan sesuap dua suap udah muntah. Oh gitu. Jadi nutrisi banget ya. Mabok banget kemarin mabok ya. waktu Banget, pertama banget. semester pertama. Sampai badannya lemas, pucet. Nah di situ aku agak khawatir soalnya aku kayak aduh ini lagi hamil trimester pertama, sesuap dua suap muntah, jadi nutrisi sama gizi kurang masuk. Jadi pakai apa dong? Nah itu konsultasi sama dokter. Infus kalau udah ngedrop banget. Kalau udah infus. pucet sepucet-pucetnya itu Karena kan harus masuk vitamin, Iya. apa nutrisi gitu. Trimester pertama. Ya pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar-lancar ya. Amin. Tidak ada yang kita aneh-aneh tapi kan enggak kali ini enggak. nggak ada ya. Iya. Tapi Sobat Ambiar ada satu fakta yang kita temukan dari kehamilan Jedar yang ketiga kali ini. Kita mau kasih lihat. Jedar nanti boleh cerita sama kita. Jessica Iskandar hamil anak ketiga di usia 36 tahun. Ungkap alasan pakai metode bayi tabung atau IVF. Iya. IVF. Emang Iya. untuk bayi tabung ini kan butuh perencanaan kan ya? Direncanakan itu berapa waktu atau berapa lama yang lalu? Sebenarnya sih kalau nanya-nanya soal bayi tabungnya udah dari tahun 2021. 2022, enggak dong, 2023. Di Bali. Iya, ya kan? No, 2022. Ih, 2023. Kalian mau ngobrol dulu di belakang juga nggak apa-apa. Kalau udah di depan boleh balik lagi. Kan waktu aku ulang tahun itu yang ketemu dokter Beninya di situ kan. Iya dulu aja lah Vincent biar nggak berantem. 2023. Gini caranya, iya benar yang. Menghadapi istri ya. 2000 dari 2023 itu kita udah nanya. Yes, betul. Tapi kita on off tuh maju mundur. Soalnya kan kita pikir ya kita kan maksudnya aku 2 anak itu kan normal Iya. gitu. Maksudnya coba IVF buat apa ya? Nggak usah kali ya, normal aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita juga pengen banget punya baby dragon. Jadi kita ngejar ke situ juga, terus konsultasi terus. Kata dokter ya memang di usia 36 tahun tuh agak sedikit rentan untuk bisa punya baby yang sehat kalau nggak lewat IVF. Karena IVF itu kan banyak programnya, kayak bisa dites dulu Ya, embrionya, prosesnya panjang ya. bisa dicek segala macam kesuburan si suami. ayah dan si ibu gitu. Jadi Oh ya Jedar udahlah 36 kita. sekarang ya? Iya 3. Tapi wajah masih 24 kan? Iya, Iya dong. 20 ya. Tapi Jedar kemarin kan prosesnya kalau IVF kita tahu beberapa di beberapa sel telur kemudian juga dibekukan. Ada Iya. berapa yang berhasil? Jadi awal pas periksa tuh aku cuma ada 6 apa 4 ya? 6. Awal 6, Empat. tapi yang valid yang memang masih bisa dipakai tuh 4. Oke. Iya. Dari 4 ini, Terus jadi proses- telur itu ada dindingnya kan. Nah itu sangat tipis. Jadi itu hamil sih bisa hamil, cuma ada risikonya bahwa mungkin amit-amit nih, tapi bayinya bisa cacat atau organnya tidak menumbuh Kalau sempurna. kenapa itu? Kalau nggak pakai IVF, jadi Oh, Jadi biar vitamin bisa yang- dipilih ya. telur yang terbaik. gitu. ya. Jadi habis suntik itu alhamdulillah ada 10 telur. Wow. Iya. Nah 10 itu dinikahkan, digabungkan jadilah embrio. Nah embrio itu ditunggu Dari 5 10, hari, jadinya itu 5. jadinya 6. Ini beda mulu nih suami istri dari tadi ya. 5, 3 girls 2 boys. Oh, Yang iya. keenamnya cacat itu dihapus. Oke. Iya. Berarti ada menyisakan totalnya ada berapa? Totalnya sekarang sisa 4. 3. 3 ya. Dari tadi 5, 6, 3, 4, 2, 1. 6. 1 nggak jadi. Sabar Vincent. 5 5. ditanam 1. Satu. Sisa berapa? 4. Tapi Nah. kayaknya 3 deh. Mau Sisa nelfon berapa? dokternya dulu nggak apa-apa. Ntar kita tunggu. Tapi berapapun itu, yang penting kan ada yang berhasil. Iya. Pokoknya dari ini semua balik lagi ini bukan bahwa ini semua wanita itu bukan patokannya tuh bahwa dari 35 ke atas nggak bisa hamil ya, bukan. No, not Betul, at all. betul. Balik lagi itu tergantung pilihan, tapi juga tergantung tubuhnya. Betul. Ada yang memang masih mampu, ada juga yang nggak mampu. Betul. Di faktor kita ini kita udah mencoba sebelumnya abis konsultasi kita coba dulu Ya. natural dan itu nggak berhasil. Dari situ kita ambil keputusan Ya. dan di situ aku awalnya juga agak takut soalnya kayak IVF, aduh kesian banget nih istriku harus melewatin proses ini kan. Cuman pas diedukasikan sebenarnya ini teknologi baru, kenapa kita nggak manfaatin? kenapa Kita tidak bisa dimanfaatkan. Ya aku juga IVF kok, aku Dan taruh sel telur sebetulnya aku. nggak masalah, ini adalah sebuah pilihan ya bagi siapapun itu, dan untuk seorang wanita sebagai seorang Iya. ibu juga mereka berhak atas pilihannya sendiri Betul, juga, dan betul. ini adalah hak yang diambil oleh Betul, seorang Jessica Iskandar dan betul. itu yang harus kita hargai juga ya. Iya. Tapi kamu tadi
sempat bahas bahwa pengen punya baby dragon. Maksudnya tuh shio naga gitu. Shio naga, iya Kak. Kenapa? Kenapa harus baby dragon? Kenapa harus shio naga? Soalnya kan kayaknya dragon tuh shio besar kan kalau dalam 12 shio Cina itu kan. Jadi kayaknya kalau ada rezeki bisa punya baby dragon tuh pengen banget gitu. Oke. Aku baru tahu loh kalau ternyata baby dragon dengan beberapa orang ada kepercayaan bahwa membawa keberuntungan yang besar ya. Iya. Oke, tapi kita juga mau kasih lihat yang satu ini kebahagiaan bukan hanya dirasakan oleh mereka berdua, Mas. Jessica Iskandar sebut Al-Barak happy punya adik lagi. Oh iya. Gimana? Happy? Happy. Tahu ini dedek baru gitu. Tahu dong kan kelihatan perutnya. Jadi udah sering dong perutnya ya. Iya, udah sering usap-usap terus suka ngomong, Apa? "This is Al-Barak speaking. This is your brother. Oh iya. See you soon ya, sehat-sehat di dalam perut." Oh, gitu. cute. Lucu banget. Yang kecil juga udah aku ajarin. Gimana? Ini Don, Ade, Siu gitu. Oh ya Allah. Baby Don sekarang umur berapa sih? Don sekarang 27 bulan. 2 tahun. 2 tahun ya, berarti sudah ya sedikit paham lah ya. Cepet Iya. banget. Tapi kamu ya masih tahu bedanya ya. El tuh di usia kehamilan berapa bulan saat itu? Dari awal kita merencanakan ya, kita udah kasih tahu. Oh dia udah tahu dari prosesnya. Soalnya kan kita kan sering ke Surabaya. Jadi dia nanya buat apa Ma, buat apa Pak. Terus kita jelasin pelan-pelan. So prosesnya memang di Surabaya. Surabaya Di Surabaya. Konsultasinya di situ, terus proses buat OP-nya di situ, tapi untuk proses buat Pembekuan check-up-nya ada juga IVF yang di Menteng. Oh oke. Tapi kalau misalnya dari El sendiri, dia ngarepnya perempuan atau laki-laki? Al-Barak sih pengennya dia laki-laki ya, soalnya dia pengen bikin apa geng. Prajurit geng. Bikin geng. Iya. Geng ya. Dia pengen punya pasukan dia bilang. Jadi kalau main bola semuanya diajarin sama dia. Oke. Iyalah pasti dia pilihnya laki ya. Gemes banget, this is El-Barak speaking. What a cute ya, lucu banget ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada berita dari Baby Don yang kabarnya kemarin ini sempat hampir tenggelam. Nanti jeda suka sama kita. Jurus Don bikin seswalahan. Oh no. Jadi gimana ceritanya sih? Itu ngejar-ngejar siapa Mbak? Susternya. Ya tapi kalau dilihat dari CCTV itu takut tahu. Serem Ya, deh. pemandangan. Ngeri. Takutnya ke yang sebelah sana yang dalam. Ada dalamnya kan? Ada, tapi emang dari pemandangan CCTV emang serem. Cuman udah diajarin berenang dan selain itu dia juga tahu bahwa batasannya sampai situ doang. Soalnya pas aku ajarin dia berenang, aku emang sengaja manggil dia bahwa dia tuh nyemplung ke bagian dalamnya biar dia tahu bahwa di sini nggak ada tempat untuk Pijakan. Anak bule semua Jadi begitu setiap dia. kali dia datang pasti dia ngomong nggak ada tangga, Dada nggak ada tangga ya. Aku lepas cari tangganya. Jadi aku udah ajarin untuk nyari tangganya. Jadi itu mungkin apa ya? Mungkin turun temurun karena bokapku juga kayak gitu. Karena kayak gitu tuh maksudnya di kolam renang di Untuk rumah ya. belajar Kalau sense ya. iya, kalau kolam renangnya mungkin di hotel atau di resort atau di Bali, Jadi itu dia kita tahu. harus waspada. Iya, Karena anak itu nggak tahu tangganya di mana, yang amannya di mana. Iya. Tapi setidaknya di rumah, di mana dia tinggal, dia tahu bahwa ini bagian amannya. Batasan, ini ya. Tapi banyak sebenarnya kalau kita lihat ya banyak juga, tapi mungkin bukan untuk ditiru ya. Banyak juga orang tua yang dengan sengaja bahkan masih bayi gitu anaknya Dicemplungin dilempar dalam tanda langsung, ya. kutip ke kolam renang gitu dan mereka sudah terbiasa. Tapi kan balik lagi tidak semua orang tua juga berani melakukan hal tersebut. Iya. Ya kan, tapi kalau misalnya dilihat dari CCTV memang kelihatannya kayak serem padahal sebetulnya dia sudah tahu mana yang Sudah bisa. ada mbaknya Dia suka tahu. banget sama air. Jadi itu tadi kalian juga bisa lihat dia masuk dulu, tapi kalau dilihat susternya datang dia mau buru-buru berenang. Habis itu dia lompat-lompat. Siram-siram. Iya. Tapi kalau kamu jujur ada kekhawatiran tersendiri gak sih kalau buat kamu?
Khawatirnya paling kalau misalkan kita lengah aja sih. Tapi aku udah ingetin semua orang di rumah supaya kalau sama Don harus waspada. Karena kan kalau ada Lincah kolam banget berenang kali ya. terbuka kayak gitu, nggak cuma kolam berenang, kadang tangga, terus kayak api, Tangga yang bahaya. iya, pisau, naruh pisau nggak boleh Iya, sembarangan. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Tapi aku udah wanti-wanti sama orang rumah untuk kalau Don pokoknya ngapain tolong selalu lihat Iya, gitu. Rumah juga cukup rame, jadi matanya Iya. bukan cuma satu doang, ada banyak. Oh iya sih. Syukurlah. Ya tapi kita lihat juga kayaknya dia happy banget tuh loncat ke air gitu ya, kayak memang dia suka. Ya tapi kita mau kasih lihat ya. Biasalah namanya netizen kalau ngelihat begini tuh was-wasnya ya wajar juga karena mereka kan nggak tahu apa-apa. Dan- Kita mau kasih lihat komentar netizen ya. Suatu saat kalau ada apa-apa pasti susnya Kelalaian. ke pasal kelalaian. Padahal anaknya yang polanya astaga naga. Amit kalau udah apa-apa jangan salahin susnya ya bundanya Don. Sabar ya Sus, semoga gajinya ditambah 3 kali lipat, ngurus nyawa apalagi dedeknya super aktif. Harusnya pintu arah kolam renang dikunci aja. Kayaknya nih anak aktif banget. Ntar kalau kenapa-kenapa susnya yang disalahin. Terima kasih ya sarannya netizen. Ini pemandangan negatifnya. Tapi kalau ada pemandangan positifnya adalah apa? Ya syukur anak saya nggak takut air, syukur anak saya bisa berenang, anak saya aktif, dan syukur rumah ramai dan semua mata tuh awasin dia. Iya. Wow, kamu ngeliatnya dari sisi yang positif ya? Of course. Betul, sebenarnya semua hal kalau dilihat dari sisi positif akan menjadi hal positif, tapi kalau dilihat dari negatif ya Ya, tetap semua akan akan jadi dari negatif negatif. terus. Di sini juga semoga orang civil engineeringnya pasang lampu yang benar, kalau nggak ketiban nih kepala kita. Betul. Tapi lihat positifnya, terima kasih lampunya bikin kulit kita, glowing, ambil positif. Aku mah selalu ambil hikmah baiknya lah. Tapi terima kasih untuk perhatiannya lah, tetap. Maksudnya untuk care-nya dari mereka. Cuman kalau udah ada yang komentar julid itu, kayak Kan bener mungkin mereka aja. nggak tahu keadaan Ya mereka kan nggak tahu. Betul, mereka juga bisa disalahkan Betul. ya. Tadi ketika kita lihat pertama juga kita pasti khawatir. Aduh, Awalnya gimana was. nih Pasti. anak? Iya. Intinya mereka sayang biar kita lebih waspada. Intinya sayang, perhatian. Tapi ini juga adalah salah satu bentuk rasa sayang dan juga perhatian dari El Barak untuk mereka berdua. Kita mau kasih lihat apa pesannya. Oh, yang di Legian, The Legian. Kenapa? Kok nangis? Emang kenapa kenangannya? Itu buat El tidak bisa dilupakan ya, karena kejadiannya bagaimana emang? I also want to go here playing volleyball in the rain. Terus Oh, I have one more. apa? When I asked Dad if I could call him Dad. Oh, yang di kamar. Iya. Kenapa? When I asked Dad, can I call him Dad? Waktu aku nanya sama Vincent, bolehkah aku panggil dia Papa? Wow. Itu cerai kita lagi tanya jawab interview gitu ya buat YouTube. Nah, aku tuh ada pertanyaan buat dia, apa sih hal yang paling indah yang pernah El Barak rasakan? Nah, jawaban dia tuh kan pertama waktu berenang hujan-hujan sama kamu. Terus yang kedua waktu dia bertanya sama Vincent, boleh nggak panggil Papa gitu. Vincent ketika melihat tayangan itu, apa dalam pikiran kamu? Kita tahu bahwa kamu bukan ayah biologis dari El Barak, tapi pasti kedekatan kamu sangat luar biasa sekali. What do you feel? Blessed. Yang tadi kakak bilang bahwa aku mungkin bukan his real father, tapi he accepts me as his real father. Itu sesuatu yang boleh dibilang blessing ya, karena nggak mudah untuk Dekat dengan mendekat sama anak sambung. Iya, ini benar-benar hati ke hati, dan itu one out of who knows yang memang bisa nyambung. Dan ini semua tanpa disuruh, dipaksa. Karena El Barak bukan orang yang gampang Suka orang, deket no. sama, maksudnya bisa hati ke hati sama orang tuh bukan anak yang kayak gitu. Jadi ketika dia bisa menganggap seseorang ini adalah sosok
ayah buat dirinya, itu buat aku kayak wow banget gitu. Tapi Kayak sekaligus juga kan we understand kayaknya memang dia merindukan sosok seorang ayah ya. benar. Dan dia tahu bahwa oh this is the guy gitu ya. Apalagi di umur El Barak, maksudnya dia Exactly. sudah begitu paham kayaknya dengan hal yang sangat kompleks dalam rumah tangga gitu, sampai akhirnya bisa bertanya, bolehkah aku panggil kamu papa, itu satu hal yang wow. Ini dia masih 5 mau menuju ke 6 tahun itu tadi. Oke, kita tahu bahwa Vincent Verhaak, kita yakin bahwa cinta dan kasih sayang kamu untuk semua anak-anak dari Jessica Iskandar pasti sama. Tapi apa yang ingin kamu sampaikan khusus untuk seorang El Barak jika nanti dia sudah dewasa dan sudah pahami? El Barak, know that I love you. We fight, you know, we argue, it's normal. Itulah namanya papa dan anak. Dan itu bonding, karena dari situ kita sama-sama tahu what we like, what we don't like, what is good, what is not good. And I don't want to be your leader, but I do want to be your hero. Oh, so when I tell you what's good and what's bad, it's only for your own good. I love you. That's super good, so nice. Kenapa kamu berkaca-kaca, Jed? sedih lah pastinya, kan gimana pun juga dari kecil kan ya kadang aku ngerasa bersalah ya, karena aku ada di posisi seorang ibu yang punya anak tapi nggak bisa ngasih sesuatu yang seharusnya gitu, ada sosok ibu dan sosok ayah gitu. Jadi ya kadang-kadang aku ngerasa sedih aja gitu ngelihat El Barak dari kecil. Kadang-kadang ya kalau dia sekolah gitu dia suka nanya, itu tadi ada mamanya sama papanya, itu emang gitu ya mami gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kadang momen-momen dari dia kecil tuh emang ya inilah apa, bikin sedih gitu. Tapi sekarang alhamdulillah digantikan oleh sosok ayah yang benar-benar ayah buat dia ya. Iya, sekarang seneng banget. Udah, maksudnya ada sosok Vincent gitu yang bisa menjadi contoh seorang ayah yang baik itu, yang bisa melengkapi ruang yang kosong itu, sosok yang nggak ada itu gitu. Dan ya aku pastinya bersyukur banget karena El Baraknya juga improve banget ketika ada seorang ayah dan sebelum ada seorang ayah gitu. Ya, selalu ada alasan kenapa semua ini terjadi, dan kita juga yakin bahwa Vincent pun juga El Barak merupakan berkah bagi satu sama lain ya. Tapi kita juga berharap semoga Jessica Iskandar, kita yakin akan selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi apapun, termasuk di kehamilannya sekarang. Tapi Jessica Iskandar, kali ini kita mau ajakin kamu untuk berpindah tempat. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan lainnya dalam Kursi Kegegeran. Jadi let's go. Ayo Bubil. Pertanyaan ini. Apakah benar Jessica Iskandar merasa tidak nyaman dengan status selebriti dan ingin hidup lebih private? Enggak, aku nyaman. Emang kalau jadi selebriti itu sebenarnya passion dari kecil. Itu kayaknya udah nggak Pengen bisa. tampil ya? Pengen tampil Berarti dari ini kecil. nggak bener ya? Nggak bener. Oke. Aku emang suka tampil gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 hal yang paling Jessica Iskandar sesali dalam hidup. 2 hal? Ya. Sebenarnya gini, aku sadari betul setiap manusia itu pasti punya masalah dalam hidupnya. Betul. Punya problem, punya sesuatu yang susah lah. Pokoknya yang sebenarnya itu nggak usah terjadi, nggak perlu ada, apa segala macam. Tapi kalau kita nggak melewati itu, kita nggak menerima dan kita nggak belajar dari situ, kita nggak akan jadi diri kita yang sekarang gitu. Jadi kalau ditanya apa yang paling disesali, Gak ada sebenarnya. ya kalau ditanya paling agak susah sih jawabnya, tapi mungkin lebih ke positif sih, lebih kayak mungkin kalau aku bisa lebih banyak waktu buat anak-anak atau buat keluarga, buat mama papa gitu, mungkin lebih oke gitu. Maksimalkan waktu berarti ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan lucu ya. Sebutkan 3 sifat buruk Vincent Verhaak. Hey, halo.
Yang sabar ya Vincent. Halo. Kalau suamiku itu sebenarnya kalau ditanya sifat buruk seseorang itu pasti ada ya Pasti. kan. Gak mungkin nggak ada orang yang sempurna gitu. Tapi kalau buat aku ketika aku berkata ya saat menikah sama suamiku itu aku berusaha untuk komunikasi, untuk mencintai kekurangannya, untuk berkomunikasi kalau ada yang nggak ganjel atau apa tuh aku selalu ungkapin gitu. Ya syukur-syukur dia mau meperbaikinya gitu. Tapi kalau harus disebutin ya aku pengen banget sih. Thank you ya udah ditanyain. Pertama suami aku itu galak orangnya. Suami aku itu kadang-kadang suka jorok. Oke, galak, jorok, dan bawel. Galak, jorok, dan bawel. Banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat jika suatu saat El Barak ingin tinggal dan hidup dengan ayah kandungnya, bagaimana tanggapan Jessica Iskandar soal ini? Wow. Saat udah dewasa, sebenarnya gini, tugas orang tua itu sebagai ibu, sebagai bapak, kita kan ketika kita punya anak, itu kita tugasnya adalah membesarkan, mendidik, membuatnya agar menjadi mandiri, bisa hidup sendiri, bisa bertanggung jawab buat dirinya sendiri. Nah, ketika dia dewasa, segala sesuatu pilihannya adalah menjadi tanggung jawabnya. Meskipun mungkin ada pertanyaan ini mungkin akan bikin aku sedih, akan bikin aku sedikit ya gimana ya gitu, nggak enak gitu. Tapi balik lagi, kalau itu bikin anak aku bahagia, happy dan dia, ih kok sedih yang ini, jangan deh. Ya tapi balik lagi lah, pokoknya ketika aku membesarkan anak, aku pengennya mendidik agar dia bisa mandiri, biar dia bisa dewasa. Jadi kalau misalnya suatu hari dia punya keputusan apapun dan itu terbaik buat dia, aku pasti akan dukung itu. Tapi selama di bawah 18 tahun nggak bisa. Kita paham. Iya kan, tunggu dewasa dulu. Ya, tapi kita yakin bahwa apapun yang akan dipilih oleh seorang El Barak, apapun nanti, kita yakin bahwa itu adalah bentuk didikan dari seorang Jessica Iskandar. Dan kita juga berharap apapun yang nanti dilakukan atau diputuskan oleh seorang El Barak bisa membuat orang tuanya bahagia dan juga bangga. Amin. Kita doakan semoga Jedar selalu diberikan kesehatan sampai dengan nanti proses persalinannya. Kamu sehat dan juga baby sehat. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Albiar. Iya, guys.